Di zaman modern seperti saat ini, di mana kita berlomba-lomba menganalisa suatu hal secara teknis dan ilmiah, rasanya sulit untuk menerima informasi jika elit global ada yang melakukan ritual satanik demi kekayaan dan kekuasaan sebesar-besarnya. Walaupun beberapa penulis barat pun percaya bahwa secret society yang mereka ikuti ada yang memiliki ritual yang berhubungan dengan dunia lain, atau secara belak-belakan kita sebut dengan satanik, tapi otak kita yang terbiasa belajar ilmu ilmiah sejak SD pasti sulit untuk menerimanya. Contohnya, seorang penulis Yahudi yang bernama Henry Mackau yang menerbitkan buku berjudul Illuminati. Di sana, dia belak-belakan menyebut bahwa Illuminati adalah golongan Yahudi Sabbatean yang satanik. Mereka adalah pengikut dari Sabbatei Zevi, seorang Yahudi yang dianggap sesat oleh rabi-rabi Yahudi di zaman itu. Sabbatei Zevi adalah penganut aliran Kabalah dalam Yahudi. By the way, agama Yahudi pun sekarang terpecah menjadi beberapa aliran, dan setiap aliran memiliki cara pandang yang berbeda satu sama lain. Aliran Kabalah ini agak rancu dengan moralitas agama yang biasa kita kenal. Jika di agama monoteisme kebanyakan mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah maha baik, berbeda dengan Kabalah. Bagi Kabalah, Tuhan terdiri dari baik dan buruk. Tuhan menciptakan kebaikan dan keburukan di dunia. Maka, jika manusia bertingkah buruk, sebenarnya itu adalah persepsi mereka para penganut Kabalah dan Yahudi Sabbatean yang katanya mewakili sifat Tuhan. Mereka juga berpersepsi bahwa Tuhan menciptakan hawa nafsu. Lalu, kenapa manusia harus menahan hawa nafsunya? Nafsu untuk menjadi yang paling kaya, nafsu untuk menjadi yang paling superior, nafsu untuk menguasai seluruh dunia dan isinya, dan masih banyak lagi. Pemahaman seperti ini sangat cocok dengan sifat-sifat kerakusan dan ketamakan manusia. Agama monoteis lain banyak yang menahan nafsu rakus dan tamak dari manusia. Di aliran Sabbatean beda, hawa nafsu dibebaskan. Karena itu, saya tidak heran kenapa aliran Kabalah banyak dianut oleh artis-artis Hollywood. Pernah saya membaca artikel ada seorang artis Hollywood yang berpindah dari Kristen Katolik menjadi penganut Kabalah. Kenapa dia berpindah? Karena saudaranya ternyata seorang gay atau penyuka sesama cowok. Dan LGBT ternyata dilarang di agama Kristen. Karena itu dia ditolak oleh gereja Katolik dia. Sedangkan di Kabalah, LGBT diterima bebas. Diterima dengan baik-baik. Dan ini yang membuat artis tersebut dan saudaranya nyaman menganut agama Kabalah. Kembali ke Yahudi Sabbatean yang juga penganut Kabalah menurut Henry Mackau. Inilah yang oleh Henry Mackau disebut sebagai sifat setan. Setan penuh dengan keburukan, keserakahan, pelanggaran norma-norma kemanusiaan, dan hawa nafsu. Dan mereka, elit global yang tergolong dalam Yahudi Sabbatean, dengan belak-belakan dia sebut sebagai pengikut setan. Lucifer adalah pencerah bagi mereka. Padahal di budaya pop saat ini, kita mengenal Lucifer sebagai iblis yang ekstra jahat. Apakah mereka benar-benar satanik? Jika menurut Henry Mackau, iya. Dan saya tidak menyarankan kalian yang tidak kuat mental untuk membaca buku dia, karena isinya benar-benar vulgar, belak-belakan, dan tidak ada jaminan setelah membaca buku tersebut kamu bisa tenang. Buku itu lebih dari sekedar fiksi horor. Jika kita baca fiksi horor, habis baca kita bisa kembali fresh karena kita tahu itu semua hanya hayalan, tidak nyata. Tapi, apa yang ditulis oleh Henry Mackau sangat berbeda. Walaupun terkesan seperti persepsi dia, tapi menyadari kenyataan bahwa apa yang dia tulis adalah nyata di dunia. Jika kalian tidak kuat mental, kalian bisa mual-mual dan stres. Zionisme benar-benar ada. Dia didanai awalnya oleh keluarga Rothschild. Rothschild sendiri adalah keluarga Yahudi Sabbatean paling kaya karena menguasai kartel perbankan dunia. PBB didirikan oleh salah satu agen Rothschild. Revolusi Prancis ternyata telah direncanakan oleh anggota Illuminati bentukan Rothschild sehingga menyebabkan pemerintah Bavaria berang sekaligus takut dan menutup pondok-pondok kebatinan Illuminati di sana. Revolusi Bolshevik di Rusia terjadi setelah Tsar Rusia menolak pendirian bank sentral ala Rothschild di sana. Dalam revolusi ini, keluarga sang Tsar dibunuh. John F. Kennedy dan Abraham Lincoln adalah orang yang berusaha mengeluarkan Amerika Serikat dari kartel perbankan ala Rothschild dan kawan-kawannya. Mereka berusaha menerbitkan mata uang sendiri tanpa sistem bunga seperti perbankan ala Rothschild. Dan kedua presiden Amerika Serikat ini terbunuh secara misterius. Dan sebenarnya masih banyak hal-hal mengerikan lain yang tidak saya tulis di sini yang mengarah kepada ulah para elit global penganut Yahudi Sabbatean ini. Dan di buku karya Henry Mackau kalian bisa temukan mungkin lebih banyak peristiwa mengerikan yang bisa bikin kalian mual-mual. Beneran, jika nggak kuat mental, mending nggak usah baca deh. Lalu, apakah satanik itu benar-benar ada? Kalian mau menyangkal?
Coba kita lihat negara kita sendiri, berapa banyak kasus pesugihan, santet, dan pelet yang berhasil terkuak ke media, baik media massa maupun media sosial. Berapa banyak oknum yang masih terang-terangan membuka pintu rumahnya untuk melayani pesanan santet, pesugihan, dan pelet? Jika kalian tidak percaya, coba sekali-sekali jalan-jalanlah ke pedalaman Gunung Kawi, Banyuwangi, Lombok, Bali, Dayak, dan pedalaman suku Sunda lainnya. Tanyakan pada penduduk lokal, pasti masih ada yang membuka praktek perdukunan semacam itu. Praktek perdukunan ini adalah contoh lokal dari satanik ala Indonesia. Di mana di sini dukun akan bekerja sama dengan makhluk-makhluk dari alam lain, sebut saja mereka setan, untuk memuluskan permintaan kliennya, entah nyantet orang, entah memelet orang lain buat dijadiin pasangan, entah untuk melariskan usaha sendiri. Makanya kita kadang bingung, ada orang tiba-tiba sakit, tapi dibawa ke dokter nggak ada penyakitnya. Ada orang muntah-muntah paku, ada orang muntah-muntah daging busuk, ada restoran yang masakannya nggak enak tapi pembelinya antri sampai tumpah-tumpah ke jalan. Ya karena mereka bekerja sama dengan setan untuk memuluskan tujuan mereka. Saya tidak bermaksud menuduh daerah-daerah yang disebutkan di atas sebagai daerah satanik ya. Tentu hanya segelintir oknum saja yang satanik, yang biasanya berprofesi sebagai dukun dan menerima klien dari beragam daerah. Tolong, kalau ketemu temen yang asalnya dari daerah sana, jangan langsung dicap satanik ya. Jika kalian percaya bahwa di Indonesia saja orang masih satanik untuk mendapatkan kemakmuran, kenapa kalian menyangkal bahwa di budaya barat pun satanik masih ada? Sesungguhnya saya tidak terdoktrin dengan mereka para elit pengontrol dunia adalah satanik. Toh, yang bilang satanik adalah penulis-penulis buku barat, bukan saya. Saya hanya memaparkan saja. Tapi kenyataannya, ritual satanik beginian sudah lama ada sejak zaman peradaban kuno. Sejak zaman Mesir kuno malah. Dan ritual ini terus diturunkan sampai sekarang, walaupun keberadaannya menyusup dalam kelompok-kelompok rahasia tertentu. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, kalian bisa baca buku karya Jonathan Black yang berjudul Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Tenang, buku ini nggak serem kok. Dan itu hak kalian, mau percaya atau tidak tentang topik ini. Bebas, anggap saja ini hanya sekedar pengetahuan yang lagi lewat. Bahan pembicaraan yang seru sambil minum kopi bareng teman. Saya sendiri waktu baca pemaparan buku para penulis barat tentang satanik di barat yang masih dipakai oleh kelompok rahasia para elit ini pun antara percaya dan gak percaya. Dan pada akhirnya saya memilih untuk tidak percaya dulu, kecuali suatu saat saya bertemu langsung dengan salah satu atau beberapa dari kelompok mereka. Dan saya melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa mereka memang ada ritual semacam itu. Kalau kamu sendiri, bagaimana? Apakah kamu percaya dengan satanik yang masih ada sampai sekarang dan lagi dipakai oleh elit global yang ingin menguasai dunia? Coba dong, tulis di komentar alasannya.